Jadi praktiknya sendiri-sendiri per kelompok. Jadi sekarang sendiri tidak ada lagi pada saat ada alat. Sudah 48. Yang lihat ya, ambil kita akan mengorientasikan praktikum hari ini pada persiapan pre-operatif dan post-operatif tindakan pada mata, ya tindakan operasi pada mata. Di sini pasien akan mendasarkan edukasi. Jadi pasiennya sebelumnya konsultasi terlebih dahulu. Jadi beberapa kali sudah bertemu dengan kita. Tidak mungkin pasien itu tiba-tiba saja diacarakan operasi, ya. Jadi seorang nurse tidak serta-merta memberikan suatu program, ya, kepada pasien untuk mempersiapkan dirinya di rumah untuk tindakan operasi secara tiba-tiba. Jadi pasiennya itu pasti bertemu dengan nurse, dengan kita sebelumnya. Ya, itu. Jadi orientasinya pastinya pasien ini sudah menemui kita sebelumnya. Kita sebagiannya sudah tahu pasiennya memiliki penyakit penyerta apa. Oh, pasiennya memiliki riwayat diabetes. Pasiennya memiliki riwayat hipertensi. Pasiennya memiliki riwayat hipertiroid. Pasiennya memiliki penyakit gagal jantung. Kita sudah mengetahui. Jadi saya ulangi, pasien-pasien yang mendapatkan keputusan untuk operasi mata umumnya sudah kita temui sebelumnya. Umumnya sudah pernah berkonsultasi dengan nurse atau dokter sebelumnya. Dan kita sudah mengetahui penyakit-penyakit yang dimiliki oleh pasien tersebut. Apa signifikansi dari penyakit yang dimiliki oleh pasien? Obat. Obat-obatan apa yang didapatkan pada pasien? Insulin kah? Obat minum, oral, obat salep kah? Atau obat-obatan lain? Yang ini nanti kita harus tahu interaksi pengobatan tersebut dengan tindakan pembedahan yang akan juga diberikan pengobatan. Itu yang harus kita ketahui. Contohnya seperti obat antikoagulan. Biasanya obat antikoagulan ini akan dipending 2 minggu sebelum operasi, agar saat nanti operasi diberikan tidak terjadi suatu perpanjangan perdarahan atau komplikasi perdarahan yang hebat. Glukosa darah juga harus dikontrol sebelum operasi. Sekiranya pasien mendapatkan insulinnya apa? Regulasi glukosa darahnya menggunakan insulin misalnya. Insulinnya pemberiannya short acting, long acting, atau mix. Itu juga harus kita ketahui sebagai perawat yang akan mengantar pasien untuk mendapatkan tindakan operasi. Kenapa Bu insulin tetap harus diberikan? Obat-obatan hiperglikemik oral, OGO tetap harus diberikan. Hal ini akan mendukung pemulihan pada pasien dan melancarkan tindakan operasi itu sendiri. Sehingga obat-obatan regulasi insulin glukosa darah harus diberikan, ya.
Jadi obat apa yang di pending, ditunda, obat apa yang di stop sementara, dan obat apa yang tetap harus diberikan, bahkan harus dipatuhi sebelum tindakan operasi dikerjakan. Jadi glukosanya juga harus dikontrol. Kalau glukosanya itu pada saat sebelum operasi itu tinggi, bisa Bu gagal operasinya. Tidak jadi operasinya. Bisa. Nah, ya, bisa ditunda. Karena bisa jadi dia dipersiapkannya itu sebelumnya. Kalau misalnya di ruangan intraoperatif harus regulasi insulin, itu akan sangat sulit. Atau mungkin elektif. Jadi pasiennya 2 minggu sebelumnya dikontrol glukosa darahnya. Ya, setelah itu 1 jam sebelumnya, ya pasiennya sudah disuntik insulin sebelum masuk ruangan operasi. Macam itu memang dipersiapkan. Kemudian itu obat-obatan apa yang harus diberikan seperti Hidrasil, obat untuk melebarkan pupil, 2 minggu sudah diteteskan oleh pasien atau keluarga, sehingga di sini nanti akan melibatkan keluarga. Ya, jadi sebelum pasien itu operasi, persiapannya 1 sampai 2 minggu. Jadi sudah bertemu dengan kita. Apakah pasien itu rawat jalan atau pasiennya itu rawat inap? Keduanya. Jadi kalau rawat inap, biasanya pasiennya itu dikondisikan atau distabilisasi terlebih dahulu. Ya. Kalau rawat jalan juga tetap dimungkinkan stabilisasi di rumah. Kita berikan edukasi tidak hanya pada pasien, tetapi juga pada keluarga. Ya, tetes mata Hidrasil itu biasa diberikan dalam resep. Ya, resep selama 2 minggu. Setelah itu nanti pasiennya masuk. Ini dites lagi, diperiksa pelebaran pupilnya. Berhasil ya diacarakan operasi, dijadwalkan, tapi kalau tidak ya ditunda, begitu ya. Jadi memang keberhasilan dari operasi dikarenakan persiapan yang benar dan tepat. Ya, peran nurse, peran kita. Ya. Jadi keberhasilan bukan di meja operasi saja, tetapi pada saat persiapan. Ya. Sampai di sini paham. Kemudian during the op nanti tindakannya dilakukan oleh ahli medis. Post operasi. Post operasinya kita nanti akan lihat apa pengobatan yang diberikan untuk mempercepat penyembuhan atau pemulihan luka pada jaringan operasi. Jaringan yang telah dioperasi. Itu kita lihat. Obatnya tetes mata, obatnya salep, jenisnya apa, berapa kali harus diberikan, ya, berapa jumlahnya, alat-alat apa saja yang harus disiapkan, itu harus kita sampaikan, kita ajarkan. Jadi seorang nurse harus juga mampu untuk mengedukasi. Jadi tidak hanya kita yang mampu, yang terlatih, ya, yang bisa merawat pasien saja. Saat di rumah, esainya tidak diberikan, tidak dipasang.
Iya, jadi penutup matanya tidak dipasang oleh pasien, hanya kasarnya saja karena tidak tahu, karena takut katanya masam. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyampaikan seperti ini cara saya merawat luka pada bapak atau ibu, kemudian nanti mohon bisa diteruskan di rumah dengan cara yang sama, gitu. Ya, yang mana dulu yang dipasang? Ya. Yang isletnya dulu atau kasarnya dulu, salaknya dulu, tetes matanya dulu, atau dipasang kasarnya langsung, kasarnya yang ditetesi salak, kasarnya yang ditetesi tetes mata, atau matanya yang ditetesi mata, ditetesi obat. Nah, hal-hal yang semacam itu yang nanti kita bisa berikan pada pasien. Jadi misalnya kasarnya yang ditetesi, kemudian ditempelkan. Atau matanya yang ditetesi obat, ya, atau kasarnya yang bisa lebih ditempelkan kasarnya ke mata, atau matanya yang bisa lebih baru ditutup dengan kasar. Itu yang seperti apa? Itu harus jelas. Ya. Kontrolnya berapa lama? 1 minggu, 3 hari kah, 5 hari kah? 1 minggu itu ada waktunya. 3 hari kah, 5 hari kah, 7 hari kah, 2 minggu kah? Obat-obatan apa yang dilanjutkan? Tadi kan obat-obatan antikoagulannya kan di stop, dilanjutkan boleh enggak? Nah, itu juga harus disampaikan. Ya. Jadi untuk perawatan luka pos operasi ini nanti steril, ya. Karena pembedahannya ini dengan incisi, ya, pada jaringan mata. Nah, harus steril agar kita dapat mendukung proses pemulihan luka, memulihkan penglihatan, ya, tidak ada jaringan parut yang malah menambah kondisi luka di bagian mata. Ya. Akan juga apa? Menurunkan angka keberhasilan dari pembedahan mata itu sendiri, mencegah infeksi. Ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan yang baru datang, pasien pembedahan mata tidak serta-merta ketemu sama kita ini 1 kali, ya, bisa jadi 2 kali, bisa jadi 3 kali. Karena observasi sebelum diputuskan, sebelum dijadwalkan operasi itu harus dilakukan, ya, untuk melihat kesiapan, ya, kesiapan keadekuatan, kelayakan pasien tersebut operasi mata. Karena kalau operasi mata jika tidak siap, jika tidak layak, maka kegagalannya juga cukup tinggi, komplikasinya juga cukup tinggi dari proses pembedahan mata itu sendiri. Ya. Jadi, ini ya, kita akan melakukan beberapa tes kolaborasi dengan dokter perawatan primer. Nah, kan, jika memang kondisinya stabil, glukosa darahnya baik, fungsi livernya baik, fungsi ginjalnya baik, untuk pengobatan itu bisa dilanjutkan nanti setelah pos operasi, ya. Nah, ini nanti tidak ada kontraindikasi pada tetes mata, ya. Pasiennya mampu untuk mendapatkan tetes mata yang diberikan, ya. Itu maka akan diberikan jadwal. Nah. 1 minggu atau 7 hari sebelum operasi, pasien disarankan untuk berhenti memakai lensa kontak. Nah, pada mata bagian yang akan dioperasi. Karena apa? Karena
pada mata. Nah, makanya menurunkan kontraindikasi, ya. Ya. Menurunkan kemungkinan pada mata, ya, jadi suatu kerusakan atau gangguan sebelum operasi. Nah, malam sebelum operasi tidak boleh makan berbentuk padat. Kaitannya dengan tekanan intraokuli yang meningkat pada saat mengejan. Jadi kalau pasiennya itu makan terlalu banyak, ya, makan terlalu banyak, kemudian padat, kurang minum, kurang cairan, pada saat dia buang air pagi sebelum operasi, maka dikhawatirkan mengejan. Nah, kalau mengejan, tekan intraokuli yang sudah distabilisasi ini, maka terganggu. Itu yang harus diantisipasi. Gitu ya. Jadi di sini maksudnya, kemudian jadi paginya sudah dimulai. Jadi besok mau operasi ini jam 11 nanti, lewat jam 11 sudah tidak boleh makan yang padat. Bubur bisa seperti itu ya. Jadi diserapnya cepat, tidak ada banyak sisa-sisa, ya. Banyak air putih seperti itu. Nah, apabila kalian memerlukan minum obat untuk tekanan darah tingginya karena gangguan irama jantung atau kejang, silakan minum di pagi hari dengan seteguk kecil air mineral hingga 2 jam sebelum kalian check-in untuk operasi. Jadi kalau sudah mau naik kamar, mau naik meja operasi, ya, diantar ke ruang operasi 2 jam sebelumnya tidak boleh banyak masuk air atau intake air minum, dibatasi 2 jam sebelum diantar ke ruang operasi. Berpakaian nyaman, membawa kartu identitas. Foto itu maksudnya foto USG mata, ya. Kemudian hasil pemeriksaan sebelumnya, foto toraks. Karena pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya itu lengkap. Ada pemeriksaan darah lengkap, foto toraks, USG mata, fotokopi, tonometri, semuanya harus dibawa. Maksudnya itu. HP, uang tunai atau kartu kredit untuk pembayaran untuk mempercepat proses administrasi sampai di sini. Jadi administrasi juga kita sampaikan kepada pasien agar apa? Pasien tidak stres. Kalau stres kembali pada kondisi tekanan intraokuli yang meningkat sampai di situ. Kondisi metabolisme yang terganggu, tiba-tiba glukosa darahnya naik terus. Kemarin itu udah diperiksa di rumah, dokumenternya itu nilainya 110, 140, sekarang kok jadi naik, jadi 220. Apa? Stres. Nah, itu sampai di situ. Ya, jadi disiapkan semuanya seperti ini. Bawa kacamata, tetes mata, nah, dan formulir kesehatan yang telah diisi. Biasanya kan dibawakan ya untuk rawat inap, ya, apa-apa yang perlu diisi, inform konsen, segala itu harus juga diberikan kepada pasien, itu ditanda tangani. Jadi tim perawatan kesehatan memberikan edukasi, mempersiapkan dengan baik. Oke, di situ ya, itu adalah edukasi sebelum ya kita menyampaikan apa-apa yang perlu disampaikan kepada perawat di ruang operasi. Kita overkan ini barang-barangnya, ini apa yang diperlukan untuk pasien, antibiotik profilaksis misalnya seperti itu, obat-obatan apa untuk menurunkan glukosa darah pada pasien, itu semuanya di hand over, dikirimkan ke ruang operasi, ditimbang terimakan kepada perawat yang nanti bertanggung jawab.
Ya. Kemudian sekarang kalau misalnya sudah selesai, pasiennya sudah melewati recovery room, pemulihan, diantar kembali ke ruangan. Kita yang menerima, pasiennya kita terima, kita lihat tindakan operasinya apa tadi itu. Trabekuloplasti kah? Oh iya, glaukoma, pasiennya dilakukan trabekuloplasti. Ya. Kalau pasiennya katarak, ICCEK, ECCEK, kita baca di laporan operasi dari dokter. Sekarang sudah menggunakan sistem informasi manajemen rumah sakit, semuanya terrecord di sistem komputer. Jadi teman-teman perawat sekarang sudah bisa membaca, mengikuti apa yang terjadi tadi di ruang operasi. Pasien diapakan, kondisinya stabil enggak tadi, glukosanya ada masalah enggak tadi di ruang operasi. Itu semuanya ada tertulis di laporan operasi. Di bawah itu semua, di keterangan apa yang dilakukan, di bawahnya yang harus dilakukan oleh kita nurse di ruangan apa saja, program ya perawatan luka operasi, nanti ada tulisannya di sana. Ini gambarannya. Kalau katarak seperti ini. Kalau katarak tidak ada perbedaan dengan operasi minor ya. Dia bisa duduk, dia bisa bergerak, ya bisa tidur, bisa duduk. Tapi kalau post-trabekulektomi berbeda. Dia tidak boleh ada perubahan posisi lebih tinggi, ya. Catatannya begitu. Tidak boleh ada perpindahan posisi yang lebih tinggi. Untuk apa? Menurunkan tekanan intraokulinya. Coba lihat di sini, gambarannya pasiennya harus tilang baring. Kalau misalnya pasiennya harus menunduk, itu tidak boleh menunduk dulu. Jadi harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, tidak boleh menunduk gini. Ya. Tidak boleh bawa angkat-angkat beban yang berat atau lebih dari 3 kilo. Nah, itu yang harus diketahui. Gambarannya. Nah, oke. Setelah itu kita harus lihat perdarahannya atau bengkaknya seberapa. Itu dari dressing yang dipasang saat dia keluar dari ruang OPA dan observasi lanjutannya bagaimana. Apakah dressing ini cepat merembes? Ada warnanya enggak? Warnanya merah, darah, warnanya serum, warnanya nanah. Itu harus kita juga lihat di bagian dressingnya. Di bagian dressingnya ada rembesan atau tidak, banyak atau sedikit. Rawat luka rutin dengan teknik dressing yang tepat. Kalau kita mengganti dressing, itu harus lihat. Kalau kotor, itu bisa jadi 1 kali sampai 2 kali dalam sehari. Tapi kalau misalnya tidak, bisa kita lakukan 3 hari sekali. Untuk apa? Jika kita sering membuka lukanya, maka tidak ada kesempatan untuk apa? Berkembang, pembentukan granulasi pada luka. Penyembuhannya akan terbuka, ya. Jadi kita biarkan dulu sampai optimal. Dan obat tersebut dapat diserap dengan baik dan memberikan kesempatan luka tersebut bisa menyambung atau menyatu dengan baik. Ya. Jadi integritas luka juga harus kita perhatikan. Kalau sering-sering kita ganti itu tidak boleh. 3 hari kita lakukan perawatan, kita buka lukanya, kita berikan tetes mata atau salep mata,
Terus kita tutup kembali. Sebelumnya itu kita bersihkan untuk menurunkan infeksi. Terapi farmakologi tadi ya, salep mata atau tetes mata yang diresepkan. Keluar nyeri, bagaimana? Apakah ada nyeri? Kalau misalnya pasiennya nyeri, terus kita biarkan juga nggak boleh, ya. Kalau nyeri kemudian dia sampai meregang, sakit. Nah, itu juga akan meningkatkan tekanan intraokuli. Kalau tekanan intraokuli meningkat, juga stresnya itu akan meningkat. Bagaimana? Peredaran darahnya sirkulasi darah yang untuk memperbaiki, untuk melewati saraf optikus, untuk melewati jaringan mata, ya, itu juga akan menurun spasme. Maka kita harus memberikan analgesik khusus untuk pasien post operasi. Jadi nggak hanya relaksasi dalam Pak, napas dalam nggak bisa, ya, harus diberikan analgesik yang kuat. Kalau pasiennya nggak bisa, nggak mempan, apakah perlu farmakologi lanjutan? Itu harus konsultasi dengan dokter. Itu, ya, itu harus dipertimbangkan. Observasi peningkatan suhu. Nah, ini untuk mengetahui apakah ada infeksi post operasi, kita harus ukur suhu pada pasien. Apakah demam? Kalau misalnya kurang dari 3 hari demam itu tidak menurun, lebih dari 3 hari tidak turun, maka kita harus berikan apa? Antibiotik sesuai peresepan. Jadi konsultasi terlebih dahulu, bisa dimulai antibiotik tersebut setelah 3 hari, ya, gitu ya. Sudah kontrolnya tadi sudah saya jelaskan. Apakah 3 hari, apakah 5 hari, apakah 7 hari, apakah 2 minggu. Nanti harus ada edukasi pada pasien, jadwal yang sesuai dengan yang diprogramkan, ya. Ini sudah ya, infeksi perdarahan ini. Ini ya, nanti ini adalah kapas untuk membersihkan area mata. Nanti kita rendam dengan NaC 0,9%. Ini yang nanti dimasukkan di bagian untuk memberikan salep mata. Ini di sini pakai lidi cotton atau cotton bud. Nah, ini leukotriene namanya ya, leukotriene. Leukotriene ini beda dengan plester yang lain. Dia mudah dilepaskan, ya, dan juga dia transparan. Itu ya kenapa dipakai, karena dia bisa terlihat kalau misalnya perdananya itu sedang kotor atau ada rembesan seperti itu. Ini tetes mata. Selain itu kita juga harus menggunakan sarung tangan yang steril, ya. Kemudian masker, ya, masker bedah untuk melindungi kalau misalnya ada droplet, yang dropletnya itu kira-kira nanti kita bisa mengkhawatirkan kondisi pasien sendiri ya sebenarnya ya. Air bersih hangat, ya, kemudian ini NaC 0,9% untuk membersihkan luka dan juga meningkatkan yang penyembuhan luka sendiri. Steril, bak instrumen harus kita sediakan. Bak instrumen ini steril. Biasanya kita kukus, bisa kita masukkan autoclave juga bisa. Yang paling bagus adalah masukkan autoclave, kemudian di pouch, ya, jadi dikemas dengan plastik pouches namanya, pouches. Itu nanti kita tutup di situ, kita buka kalau digunakan. Ini pakai instrumen. Nanti kalian akan ngerti ya kalau sudah di lapangan ya. Kali ini kan nggak ada ya pouchesnya ya. Nanti kalian akan di ruangan pouch ini. Ini kata steril, dikatakan cotton bud, acyl, ini hasilnya dipakainya 1 minggu. Untuk apa? Biasanya kadang lupa ya. Lupa, habis itu kebentur, gitu. Karena enggak, kan matanya kan tertutup. Iya.
matanya ketutup, terus kebentur pintu gitu. Itu yang dikhawatirkan, maka dipakai e-shield. E-shieldnya ini dipakainya 1 minggu saja. E-shieldnya ini dipakai 1 minggu saja. Menghindari benturan, ya, benturan mata yang post operasi itu dengan bagian benda yang ada di sekitar pasien, karena ketutupan ya, nggak lihat nih. Nah, tembok jadi pakai e-shield. Leukopret nanti untuk merekatkan ya, merekatkan kasa, kemudian e-shield juga. Tetes mata, salah mata sesuai resep. Beacon atau bengkok atau piala ginjal. Ya. Jadi kalau misalnya kita merawat pasien, kita harus bawa rekam medisnya, medication chart-nya, obatnya yang dikasih apa, salep apa tetes mata. Karena salep atau tetes mata itu dipertimbangkan sesuai dengan masing-masing pasien. Oh, pasiennya dapat tetes mata. Oh, pasiennya dapat salep mata. Itu beda ya, fungsinya nanti. Itu memang berbeda sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan program yang sudah diresepkan atau ditetapkan oleh dokter. Kemudian inform konsen tetap harus kita bawa kalau memang ada. Satu kali saja inform konsennya. Kalau memang perawatan luka pada mata, ya satu aja. Jadi nggak berkali-kali kita minta tanda tangan pada pasien. Mencuci tangan dan menyiapkan alat. Nah ini ya, nanti kalau sudah pintar pasiennya sudah bisa sendiri. Tapi kita harus ngajari dulu. Nah. Jadi isunya ini nanti direndam, dibersihkan dengan kasar, ya, direndamnya pakai alat pakai sabun desinfektan, tapi yang tidak sama dengan sabun cuci tangan atau sabun desinfektan itu tertentu ya, chlorhexidine, ya, kemudian kalau betadine tidak, karena warnanya akan melekat, ya, tidak digunakan untuk cuci alat. Ini, oke ya, kelihatan di sini ya, jadi ini kasanya dulu, ya, kasanya dulu, baru isinya. Ini jenisnya tetes, eyedrop, chloramphenicol. Menurunkan infeksi ya, istilahnya infeksi dan tekanan pada bola mata. Ini kalau sudah tidak dikasih kasa ya dipasang. Nah, kalau nggak dikasih kasa, kalau sudah ragu misalnya ini takutnya kebentur ya, jadi dia tetap bisa melihat, ya, tidak lagi pakai kasa, dia bisa pakai e-shield. Nah, ini leukopretnya, ya. Oke, ini yang pada pasien glaukoma sekarang. Nanti yang saya lihat ini ya, jadi cara meletakkan ya, jadi Bu Dewi sempat jatuhkan ya, karena kecil sekali, nanti kalau misalnya itu ya boleh dicuci ya, kalau jatuh boleh dicuci, jadi tutupnya tetes mata ini perlakukan dengan kondisi bersih. Ya memang kecil, kalau kita itu cuci lah, tak apa-apa, cucilah, kembalikan lagi terus di alcohol swab, kemudian bisa dipakai lagi. Di bag instrumen kita naruhnya bukan ditutupkan ini ya, bagian ini. Caranya meletakkan seperti ini, ya. Jadi tidak ditutupkan, ditempelkan ini ya contohnya.
Lihat ya, ini ya, ini bentuknya kan seperti ini. Ini tidak boleh ditutupkan seperti itu. Mungkin dilihat dari sini aja ya, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Kelihatan nggak? Enggak. Ada konsep. Jadi ini harus diperhatikan cara meletakkan tutup botol. Kemudian saat kita memegang lidi cotton atau cotton bud, itu tidak di ujungnya. Tidak di ujungnya. Baik itu tadi, ya. Terima kasih ya. Meskipun ini tidak digunakan, yang kita gunakan adalah sisi yang berbeda. Tapi kita tidak boleh memegang di ujung lidi cotton atau cotton bud. Kita meletakkan tangan kita di bagian tengah lidi cotton. Ya, gitu ya. Oke. Oh iya. Untuk lever frame ini, ya, dipasangnya bukan mendatar, ya, tapi dia longitudinal, ya, istilahnya dia dari atas ke bawah, ya, caranya, ya. Kemudian tetesannya ini di sini, di ujungnya. Oke, ini yang harus diperhatikan. Kemudian, nah, untuk salep mata, ini bagian tengah, ya, kelihatan ya. Kita akan memberikan dari dalam keluar, dari medial ke lateral, caranya begitu. Kemudian ditutup untuk meratakan. Jadi tidak semuanya kita berikan, tapi dari dalam ke luar. Kemudian untuk tetes mata juga sama, dari dalam keluar, kemudian berikan kesempatan pasien untuk mengedip 3 kali. Nah, baru selesai. Ya. Kemudian area dalam dibersihkan terlebih dahulu, ya, baru nanti area samping. Itu caranya ya, bukan samping terlebih dahulu baru dalam, tapi dalam dulu bagian area dalam baru luar. Selesai kalian bekerja, coba tulis apakah tadi kalian temukan tanda-tanda inflamasi, nyeri, bengkak,
Apalagi kemerahan, apalagi peningkatan suhu panas tubuh pasien, demam, dan apakah pasiennya penglihatannya masih bagus. Nah itu harus dicatat. Kemudian rembesan darah. Rembesan darahnya warna apa? Ya, serum ataukah darah merah atau nanah. Nah itu rembesannya aktif, produktif atau minimal. Itu tulisannya di situ Pak ya, untuk evaluasi. Nah, kalau nyeri tadi kan tanda inflamasi, nggak ada nyeri. Nyerinya skalanya berapa? Itu yang penting ya untuk pasien post operasi. Glaukoma positioning, ya. Positioningnya harus tepat. Ya. Kayaknya itu materinya untuk saya rasa bisa mulai ya untuk praktek. Terima kasih.